tidak bisa diterima. Aku sudah memutuskan segalanya. Tinggal 23 hari lagi dan dokter akan mengumumkan ingatanku kembali dan semuanya akan kembali seperti semula. Setelah menarik napas panjang, seorang pria keluar dari ruangan. Orang kedua duduk di samping tempat tidurku dan berbisik. Eden, pernikahan kita akan segera tiba. Aku sudah memesan cincinnya. Begitu ingatanku pulih, kau akan melihatnya. Saat kita mengambil akta pernikahan, aku akan membawamu melihat aurora borealis. Oke. Apakah kau ingat, suara membersihkan tenggorokan, apa yang kau minta pada bintang jatuh 3 tahun lalu? Saat kau bilang kau ingin selalu bersamaku. Aku sangat senang. Aku juga ingin menua bersamamu. Anastasi perlahan menghilang. Aku ingat siapa orang yang mengoceh ini? Dia tunanganku, Serena. Tampaknya dia sangat menginginkanku. Setiap setengah jam, dia memanggil dokter untuk memeriksaku. Dia memberiku air sedikit demi sedikit. Merapikan selimutku dan tetap duduk di sisiku tanpa bergerak sampai aku benar-benar sadar. Kemudian semua kelembutan yang dia curahkan padaku ditarik kembali seperti pasang surut. Aku melihatnya keluar ruangan. Sedikit ironi melintas di mataku. Aku mengambil ponselku dan memeriksa waktu. Saat itulah aku sadar aku sudah pingsan selama 3 hari. Kotak masukku masih hanya berisi iklan dan pemberitahuan tagihan. Aku menutup mata dan diam-diam berdoa agar urusan ganti nama cepat selesai. Setelah itu, Serena tidak muncul untuk waktu yang lama. Tapi Damon mengirimiku lusinan pesan setiap hari yang berisi ejekan dan foto-foto palsu dari hubungan mereka. Aku tidak membuka satupun pesan. Aku membisukan obrolannya. Beberapa hari kemudian, aku keluar dari rumah sakit. Begitu aku sampai di rumah sakit, aku bertemu dengan senior kuliah yang menyukaiku di sekolah. Kami berbasa-basi sebentar. Aku sedang menikmati percakapan ketika tiba-tiba Serena yang marah datang dan menarikku. Dia menatapku. Ada bayangan di matanya. Suaranya dipenuhi kecemburuan. Siapa yang memberimu hak untuk begitu dekat dengannya? Aku melepaskan tangannya dan mengejeknya. Kau kan amnesia? Kau menolakku, kan? Siapa yang boleh kutemui? Kau seharusnya tidak peduli. Setelah mengatakan itu, aku pergi dengan taksi tanpa menunggu jawabannya. Serena hanya menatapku pergi. Setelah beristirahat sejenak, aku perlahan pulih. Di waktu luangku, aku memperkirakan biaya perjalananku ke luar negeri dan menyadari bahwa jumlah totalnya cukup besar. Aku mendapat pekerjaan besar dari klien lama. Karena punya waktu luang, aku mengambilnya. Tapi setibanya di tempat acara, ternyata itu adalah pesta ulang tahun. Saat aku melihat Serena datang bergandengan tangan dengan Damon, aku terkejut. Perasaan buruk muncul di dadaku. Tapi aku sudah menerima uang muka, jadi aku menekan perasaan aneh itu dan mengeluarkan kamar aku. Melihatku, Damon segera merapikan dasinya dan mendekatiku dengan senyum lebar. Maaf, tolong ambil dari sudut rendah dan kurangi kecerahannya. Saat kau naik panggung, lakukan zoom in. Setelah permintaan panjangnya, aku mengambil ratusan foto. Tapi Damon tetap tidak puas. Dia bersikeras agar aku memotret lagi. Dengan sabar aku membuat 3 atau 4 versi lagi. Pergelangan tangan saya yang terluka mulai sakit lagi. Damon tersenyum melihat foto-foto itu. Apa ini? Kau tidak sebagus yang kudengar. Ambil saja batch pertama. Setidaknya ada beberapa yang bagus. Orang-orang tertawa. Aku berlutut sambil menggosok lututku dan hampir pingsan. Damon menjadi semakin sombong. Dia pergi ke Serena dan memberi isyarat kepadaku, memerintah. Kemarilah. Ambil beberapa foto pasangan kami. Mataku terbelalak lalu tenang. Aku mengangkat kameraku dan mengarahkannya pada mereka. Aku menekan tombol rana. Damon membuat pose satu demi satu dan akhirnya membungkuk dan mencium Serena. Seluruh ruangan dipenuhi teriakan. Semua orang mengira mereka pasangan dan Serena terkejut oleh gemuruh tepuk tangan. Dia menoleh ke arahku, sangat gugup, menatapku. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku menunduk sambil melihat foto-foto itu. Seolah-olah aku tidak terpengaruh sama sekali. Setelah 4 jam, pesta berakhir. Aku memasukkan kameraku ke dalam tas dan menyeka kue dari pakaianku. Tiba-tiba suara langkah kaki bergema di aula. Damon datang dengan tersenyum dan berkata, terima kasih untuk hari ini. Kau butuh uang, kan? Aku punya pemotretan lain yang akan kubayar 2 kali lipat. Siap? 2 kali lipat. Aku ragu-ragu sejenak lalu mengangguk ya. Damon langsung membawaku ke kamar hotel dan menentukan sudut serta isi pemotretan. Saat aku memasang kamera di sudut, seseorang mengetuk pintu. Damon tidak menjawab. Dia tersenyum. Ini akan segera dimulai. Rekam semuanya. Dia menarik tirai dan menutupi sudut, hanya menyisakan sedikit ruang untuk kamera. Aku meringkuk di ruang sempit itu dan duduk. Aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Dalam cahaya redup, Damon membawa seorang wanita perlahan masuk. Tubuh mereka saling berpelukan. Melihat Serena berpelukan dengan Damon melalui lensa, tanganku mencengkeram tripod dengan erat. Aku ada di sana, di dalam ruangan itu. Panas ruangan terasa semakin intens. Aku hampir mati rasa mendengar suara-suara yang terus-menerus terdengar. Sulit bernapas. Waktu seolah merangkak. Pukul 3 pagi, suara bising berhenti dan terdengar suara pancuran.
Aku menyingkirkan tirai dan menyeret kakiku yang mati rasa keluar. Aku melangkah melewati pakaian yang berserakan di lantai. Aku meletakkan kartu memori di meja dan membuka pintu. Aku berkeliaran sendirian di jalanan kota yang sepi saat fajar. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berjalan. Dengan mata bengkak, aku melihat dan menyadari aku kembali di SMA aku. Kenangan lama kembali segar. Lintasan tempat Serena menyuruhku berlari 1000 meter. Aula yang dia hiasi dengan mawar di hari ulang tahunnya dan tiang bendera tempat dia menyatakan cintanya di depan umum. Semuanya sama seperti dulu. Tapi aku tidak merasakan hal yang sama lagi. Saat aku berjalan menuju gedung, aku bertabrakan dengan kepala sekolah Hartley yang baru saja tiba untuk bekerja. Di masa sekolah, karena Serena sangat gigih mengejarku, hampir setiap guru mengenalku. Kepala sekolah Hartley tersenyum dan menyapaku. Eden, kenapa tiba-tiba kau kembali ke sekolah? Di mana Serena? Kudengar beberapa waktu lalu, kalian berdua sudah bertunangan. Apa kau datang kemari untuk memberi undangan? Aku memberikan senyuman tipis yang terpaksa dan mengubah topik pembicaraan. Sudah lama sekali aku tidak datang ke sini. Aku hanya kebetulan lewat dan ingin bertemu para guru. Sambil berjalan, kita bisa bicara dan mengenang masa lalu. Ini adalah momen yang mengharukan. Sebelum berpisah, kepala sekolah Hartley teringat sesuatu. Ia mengeluarkan sebuah buku harian kuning dari lemari dan memberikannya padaku. Buku harian ini bertahun-tahun lalu. Aku sita dari Serena saat sedang mengawasi disiplin di aula belajar. Sekarang karena kalian akan menikah, aku kembalikan buku harian ini padamu. Aku berhenti sejenak, mengambil buku harian itu, dan memberinya hormat. Sekembalinya ke mobil dan begitu kubuka buku harian itu, kutemukan tulisan tangan Serena yang indah. Saat membacanya, hidungku terasa perih dan mataku berkaca-kaca. Air mata mulai mengalir. Air mata ini adalah kesedihan atas masa lalu dan juga sebuah perpisahan. Begitu mobil berhenti di gerbang villa, aku menenangkan gejolak emosi yang melanda. Aku menutup buku harian itu, turun dari mobil, dan tatapanku bertemu dengan Serena yang berdiri di depanku. Melihat tanda merah di lehernya, aku teringat malam sebelumnya, dan aku membuang muka. Serena mengira aku menangis. Ia hendak bertanya sesuatu ketika tiba-tiba Damon yang menopangnya tertawa sinis melihat mataku yang merah. Terima kasih atas kerja kerasmu tadi malam. Aku sudah mengirimkan sisa pembayarannya. Aku sangat puas dengan apa yang kau rekam. Dia pasti juga puas, kan? Mendengar kata-kata penuh sindirannya, alis Serena berkedut hebat. Puas dengan siapa? Dengan foto-foto dari malam ulang tahunmu? Dengan siapa lagi? Mendengar omong kosongnya, Serena tertegun. Ia segera membekap mulutnya. Aku mengabaikan mereka. Aku berbalik dan berjalan menuju rumah. Saat melewati tempat sampah, aku melemparkan buku harian itu begitu saja ke dalamnya. Tahun-tahun masa muda itu kini terkubur. Sebelum pergi, aku mengirim pesan kepada pemilik rumah memberitahukan bahwa aku tidak akan memperpanjang sewa. Ketika ia berulang kali bertanya alasannya, aku hanya memberikan alasan mengada-ada. Ia memintaku untuk tinggal hingga pertengahan bulan depan. Aku tahu ini adalah siasat Serena. Ia ingin aku tinggal. Lalu ia akan berpura-pura ingatan kembali dan membawaku pulang. Aku tidak membeberkan rencananya dan hanya menyetujuinya. 3 hari sebelum aku pergi, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Halo, Pak. Saya manajer hotel tempat Anda mengadakan pesta pertunangan Anda. Begini, tunangan Anda memesan aula utama kami beberapa waktu lalu dan mengatakan bahwa ia ingin mengadakan pesta pernikahan lusa. Namun, belakangan ini kami tidak dapat menghubunginya dan ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasikan. Bisakah Anda datang untuk mendiskusikannya? Aku hampir saja menolak, tetapi begitu mendengar kata lusa, kelopak mataku berkedut ringan. 18 Januari adalah hari ketika Serena merencanakan untuk mendapatkan kembali ingatannya. Itu juga hari ketika aku akan pergi. Aku menyetujuinya dan naik taksi ke sana. Begitu aku memasuki aula dan melihat dekorasinya, aku benar-benar terdiam. Mulai dari bunga hingga centerpiece, semuanya persis sama seperti hari ketika Serena melamarku. Berdiri di sana, aku tidak mengerti aku berada di tahun atau momen mana. Manajer yang menemaniku hendak menjelaskan sesuatu, tetapi tiba-tiba ia mendapat panggilan telepon dan pergi keluar. Aku naik ke lantai 2 sendirian. Aku melihat ke bawah dan tidak bisa menahan diri. Aku teringat Serena memelukku di antara bunga-bunga dan bersumpah akan selalu mencintaiku. Saat itu, aku sangat penuh harapan akan kehidupan pernikahan kami. Namun, hanya 3 bulan kemudian, semuanya lenyap begitu saja. Saat aku tenggelam dalam pikiran ini, tiba-tiba pintu terbuka. Serena masuk dengan gaun panjang sambil memegang buket bunga. Damon mengikutinya di belakang. Melihat pemandangan seperti mimpi di depannya, ia terkejut. Sekilas harapan bersinar di matanya. Mengapa kau membawaku ke sini, Serena? Serena tersenyum dan memecah ketegangan dengan suara gemeretak jemarinya. Ini adalah pesta pertunanganku. Lusa aku akan berpura-pura mendapatkan kembali ingatanku di sini bersama teman-teman. Hari ini, kau akan berlatih bersamaku sebagai Ethan, agar tidak ada kekurangan. Ia mendorong Damon ke atas panggung dan memulai aktingnya. Sebuah pilar menyembunyikanku. Aku melihat mereka berakting. Ada kilau di mataku. Kepercayaan akan mengalahkan ketakutan. Serena punya bakat luar biasa. Jika aku tidak tahu dan datang 3 hari lagi, mungkin aku akan percaya. Syukurlah aku tidak begitu sial.
Latihan di bawah ini kini telah sampai pada momen permohonan maaf. Damon membungkuk dan mencium Serena. Suasana yang tadinya lembut, mulai rusak pada saat ini. 2 menit kemudian, Damon memegang Serena dan berkata dengan lembut, "Jika kau tidak bahagia setelah kembali padanya, kau selalu bisa menghubungiku." Mendengar itu, sekilas pandangan jijik muncul di mata Serena. Suaranya tegas. "Tidak lagi. 3 hari lagi semuanya akan berakhir. Aku hanya akan menjadi milik Eden." "Benarkah?" Aku menundukkan pandanganku untuk menyembunyikan sindiranku. Dalam hati, aku memberinya jawaban. "Sangat disayangkan, Serena. Aku tidak menginginkanmu lagi sekarang." 2 hari sebelum keberangkatan, aku tahu pergantian nama telah selesai. Aku keluar dan mengambil KTP serta paspor baru. Hari sudah malam saat aku sampai di rumah. Di atas, Serena menunggu di pintu. Mungkin dia memang menungguku. Melihatku, ketidakpastian terpancar di matanya. Suaranya ragu-ragu. "Kau dari mana?" Aku membuka pintu dengan kunci. Suaraku tenang. "Kau perlu sesuatu?" Serena memasukkan tangannya ke saku dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. "Tidak ada apa-apa. Perakiraan cuaca mengatakan akan ada badai besar besok, jadi kalau tidak penting, jangan keluar rumah." Ia jelas takut tidak akan menemukanku besok, jadi ia membuat alasan yang begitu kekanak-kanakan. Aku tertawa, tetapi aku menahannya dan hanya mengangguk. "Mengerti." Melihat wajahku yang apatis, kegelisahan aneh menjalari Serena. Ia merasa bahwa belakangan ini aku berperilaku agak aneh. Namun, ia tidak bisa menjelaskan apa sebenarnya yang salah. Di hari keberangkatanku, aku bangun pagi. Penerbanganku jam 2 siang. Aku membuang semua barangku yang tersisa. Aku melihat kamar kosong yang hanya menyisakan 2 koper. Aku menarik napas lega. Pukul 11, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu dan melihat teman-teman Serena. "Eden, kami tahu Serena membuatmu lelah. Dokter bilang dia perlahan membaik dengan obat-obatan. Jadi jangan khawatir. Ya, kami juga ingin ingatan Serena pulih. Hari ini adalah peringatan 7 tahunmu dan kami punya kejutan untukmu." Aku mendengarkan dengan tenang. Seperti mereka mengulang baris-baris yang sudah disiapkan dan aku menimpali dengan sebuah pertanyaan. "Kejutan apa?" "Ikutlah bersama kami. Kau akan lihat sendiri." Sebelum aku sempat menjawab, telepon mereka berdering. 1 menit kemudian mereka menarik kembali perkataan mereka. "Eden sudah datang. Kejutan harus ditunda. Kerjakan saja urusanmu. Kami akan datang malam nanti." Setelah mengatakan itu, mereka pergi diterpa hujan. Saat mobil mereka menghilang, aku berbalik dan mengeluarkan barang-barangku. 10 menit kemudian sebuah taksi berhenti di depan pintu. Sopir mengambil barang-barangku dan langsung pergi. Aku keluar dari villa. Saat melewati mobil tetangga, aku mendengar suara-suara aneh dari dalam. Aku melihat mobil sport itu bergoyang lebih kencang. Begitu kepalaku terasa berat, aku melangkah pergi. Hujan yang turun seharian akhirnya berhenti. Serena membuka pintu dan memberi isyarat pada Damon yang sedang memakai kemeja. Dia cemberut dan menatapnya, lalu membungkuk untuk mencoba menciumnya. Sambil melihat waktu di layar dashboard, Serena memalingkan kepalanya agar bisa menghindarinya. "Tapi Serena, aku hanya ingin." Serena menyelah. Suaranya tegas, dia menatapnya dan membungkuk untuk mencoba menciumnya. Sambil melihat waktu di layar dashboard, Serena memalingkan kepalanya agar bisa menghindarinya. "Tapi Serena, aku hanya ingin." Serena menyelah. Suaranya tegas, "Aku sudah bilang sejak awal ini adalah permainan 2 bulan. Waktunya habis. Sekarang tinggalkan panggung." Saat mobil berhenti di luar hotel, dia tidak masuk ke aula utama. Dia langsung menuju ke atas. Setelah bersenang-senang sepanjang sore, pakaiannya kusut. Dia harus merapikan dirinya. Sebelum melangkah ke kamar mandi, dia menelepon teman-temannya dan memberi mereka beberapa instruksi. Di sisi lain, para gadis tertawa bersama. "Serena, jangan khawatir, Eden setuju untuk datang pagi ini. Kami sedang menjemputnya. Fokus pada penampilanmu. Ini tidak akan mudah." Dia tampil tanpa kesalahan selama 2 bulan. Kenapa takut? Eden tergila-gila pada Serena. Dia tidak akan curiga. Serena tidak peduli dengan perkataan mereka. Dia tertawa. Memarahi mereka dengan ringan dan melempar ponselnya ke sofa. Setengah jam kemudian, dia keluar sambil mengeringkan rambutnya dan mendengar ponselnya berdering terus-menerus. Begitu dia melihat layar dan menemukan lebih dari 20 panggilan tak terjawab, jantungnya berdebar kencang. Menekan rasa gugupnya, dia menekan tombol jawab. "Kenapa banyak sekali panggilan?" "Serena, kami sudah lama mengetuk pintu villa." Tapi Eden tidak keluar. Dia tidak melihat pesan dan teleponnya juga mati. Apa yang harus dilakukan? Tidak bisa menghubunginya. Alis Serena berkerut. Dia mungkin sedang tidur. Pergi ke rumahku, ambil kunci cadangan dari ayahku dan masuk untuk melihatnya. Gadis-gadis itu setuju. Serena menekan pelipisnya. Memakai pakaian bersih dan mengulang rencana malam ini di benaknya. Setelah siap, dia mengambil barang-barangnya dan turun. Manajer hotel melihatnya dan bergegas menghampirinya dengan rasa ingin tahu. "Nona Serena, tolong lihat pengaturannya. Jika ada yang tidak Anda suka,
Kami akan segera menggantinya. Serena melihat ruangan itu dengan cepat dan mengangguk puas. Ini bagus. Setelah mendapat persetujuannya, manajer tersenyum dengan senyum yang lebih menyanjung lagi. Nona Serena, selama Anda senang, sebenarnya kami bisa mengulang semuanya persis seperti itu. Ini berkat tunangan Anda. Saya tidak ingat posisi yang tepat dari beberapa centerpiece, jadi saya menelepon mereka untuk konfirmasi. Mendengar kata tunangan, ekspresi wajah Serena langsung membeku. Dia menatap pria di depannya dengan marah. Kemarahannya terpancar dari suaranya. Kenapa menghubunginya? Ini seharusnya kejutan. Tidak tahu? Manajer tergagap ketakutan. Karena tidak bisa menghubungimu, aku meneleponnya. Kau tidak memberitahunya bahwa ini rahasia. Aku pikir karena kau sudah bertunangan, seluruh rencana lebih dari sebulan menjadi sia-sia. Wajah Serena memerah karena marah. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan hampir saja meledak, ketika panggilan dari temannya masuk lagi. Serena, ada yang aneh. Eden hilang. Menggabungkan perkataan manajer, Serena merasa pusing. Pergilah cari dia. Mendengar teriakan marahnya, gadis-gadis di seberang hampir menangis. Bukan berarti kami tidak mencari. Villa sudah diperiksa sepenuhnya. Kami juga memeriksa kamera keamanan. Dia membuang semuanya pagi ini dan pergi dengan koper-koper siangnya. Kami tidak tahu kemana dia pergi. Setiap kata jatuh seperti petir di telinga Serena. Dia terpaku di sana, taksi di siang hari. Ingatan yang dia abaikan tiba-tiba muncul. Manajer yang acuh tak acuh menjelaskan. Dia sudah tahu segalanya tanpa aku meneleponnya. Hari itu dia mengajukan banyak pertanyaan dan saat pergi, dia memberikan kotak ini dan berkata berikan ini padamu. Manajer menyerahkan kotak cincin yang membuat napas Serena terhenti. Saat membuka kotak dengan tangan gemetar, dia melihat cincin pertunangan yang berkilau dan sebuah kancing merah muda. Begitu melihat kancing itu, dia teringat keluhan Damon di hotel 3 hari lalu. Lain kali hati-hati saat keluar. Kau merusak kancing kemejaku. Setiap helai darah di tubuh Serena mendingin. Dia mencengkeram kerah bajunya. Matanya yang merah karena marah, melebar karena marah. Tanggal berapa ini? 3 hari yang lalu. Tuan Eden datang jam 2 siang dan tinggal sampai jam 5 sore. Mendengar jawaban ini, Serena hampir pingsan. Dia menyambar cincin itu. Dia berlari seperti orang gila ke arah mobilnya dan menerobos puluhan lampu merah. Dia sampai di rumah dalam 10 menit. Villa sebelah terang benderang. Dia langsung masuk ke dalam. Teman-temannya sudah menggeledah setiap sudut rumah. Selain menggali lantai, mereka sudah melakukan segalanya. Namun tidak ada yang berhubungan dengan Eden yang ditemukan. Melihatnya datang, mereka semua berlari ke arahnya. Serena, kami bahkan tidak menemukan sehelai rambut pun. Kami benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Aku juga meminta seseorang untuk memeriksa. Tidak ada nama Eden dalam daftar penumpang yang meninggalkan ibu kota dalam sebulan terakhir. Dengan badai kabar buruk ini, hati Serena langsung tenggelam dalam kegelapan. Dengan panik, dia meneleponku. Tapi hanya nada telepon mati yang terdengar. Semua pesan yang dikirimnya kembali. Lautan tanda seru merah membuatnya pusing. Teman-temannya tidak pernah melihatnya begitu khawatir. Mereka bergegas untuk menghiburnya. Serena, tenanglah. Dia baru saja pergi. Masih ada waktu untuk menemukannya. Ya, lacak teleponnya. Kita akan menemukannya. Mendengar itu, Serena sedikit tenang. Dia segera mengirim pesan kepada sekretarisnya untuk memeriksa. 1 jam kemudian, yang terasa seperti setahun, sekretaris menjawab, Nona Serena, kami menemukannya. Teleponnya ada di tempat sampah, di terminal bus. Kami sedang memeriksa daftar penumpang segera. Ini sama sekali bukan kabar baik, tetapi jauh lebih baik daripada tidak memiliki petunjuk sama sekali. Serena tidak bisa duduk diam. Mengabaikan protes teman-temannya, dia langsung menuju terminal bus. Begitu dia tiba, sekretaris menyerahkan ponsel yang sudah dibersihkan. Dia memasukkan kata sandi dan menemukan bahwa semua akun media sosial telah dihapus dan daftar kontak telah dihapus sepenuhnya. Hanya satu nama yang tersisa, Damon. Begitu dia melihat nama itu, seluruh tubuh Serena berkeringat dingin. Dia membutuhkan waktu lama untuk menenangkan diri. Lalu akhirnya berani membukanya. Pesan terbaru adalah video yang dikirim Damon sore ini yang difilmkan di dalam mobil. Melihat latar belakangnya, Serena menduga apa isi videonya. Dia tidak berani membukanya. Dia menggulir ke atas. 3 atau 4 video di siang hari yang dicampur dengan pesan teks. Rasanya buruk berpura-pura tidak tahu. Benar kan? Eden, setelah dipermainkan seperti ini, bagaimana kau bisa menahan semua ini? Keinginan tunanganmu terlalu besar, dan kau begitu dingin di ranjang. Jika kau benar-benar menikah, aku bertaruh pernikahan itu tidak akan bertahan 3 bulan. Apakah kau benar-benar akan menikah dengannya? Dari Januari sampai Desember, setiap bulan 30 hari dipenuhi dengan ejekan ini. Pikiran Serena dipenuhi amarah. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya. Menghadapi Damon. Dia bergegas pulang dan begitu dia keluar dari mobil, dia melihat tumpukan barang di depan pintu. Damon sedang menginstruksikan pelayan untuk memindahkan barang-barang. Melihatnya kembali, dia segera mendekatinya. Kenapa kau kembali? Kau tidak bisa menjauh dariku, kan? Beri aku 1 ciuman, aku akan berhenti.
Melihat wajah tampan itu begitu dekat, Serena tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya sekuat tenaga. Dengan suara keras, Damon jatuh ke tanah. Pipinya memerah dan bengkak. Dia terkejut. Serena, kau melakukan ini dengan marah? Serena diam. Dia melemparkan ponsel padanya dengan mata berkilat marah. Begitu, Damon mengambil telepon dan melihat layar, setiap helai rambut di tubuhnya berdiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dalam sekejap, ribuan pikiran berlarian di benaknya. Dia tergagap menjelaskan, Serena, dengarkan. Eden yang menghubungiku. Dia tahu tentang ingatan palsumu. Aku membuat kesalahan dalam cinta. Perkataan ini semakin membuat Serena marah. Dia memerintahkan pengawal untuk menyeretnya dan mencekik lehernya. Damon menggeliat karena sesak napas dan wajahnya menjadi merah keunguan. Saat dia hampir mati, teman-temannya tiba dan melihat ini. Wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan dan mereka bergegas menyelamatkannya. Serena, tenanglah. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Eden. Ya, dia ada di tangan kita. Kita akan selesaikan sisanya nanti. Mendengar ini, Serena akhirnya berhenti. Dia menatap pria yang tergeletak di lantai sekali lagi. Suaranya sedingin es. Kirim dia ke Madam Vera. Awasi dia. Mendengar namanya, Damon yang pingsan sadar. Dia merangkak dan memegang kaki Serena sambil memohon. Serena, tidak, aku bersamanya selama 2 bulan. Maafkan aku kali ini. Lepaskan aku. Aku bersumpah tidak akan mengganggumu lagi. Aku mohon. Serena tetap tanpa ekspresi. Teman-temannya diam. Mereka menyeretnya ke dalam mobil. Damon tidak bisa melepaskan diri. Dia hanya bisa melihat rumah semakin mengecil di jendela belakang. Jeritan tak berdayanya bergema di dalam mobil. Wajah para gadis mengeras. Jika kau pergi dengan tenang dan membawa uang, kau akan bahagia. Tapi, kau melampaui batasmu dengan memprovokasi Eden. Belajarlah dari ini. Jika kau mendengarkan Vera, mungkin nyawamu akan selamat. Kalau tidak, kau tahu cara mereka. Akhir yang buruk akan menantimu. Pagi harinya setibaku di Melbourne, aku beristirahat semalaman di hotel. Lalu, setelah mengambil barang-barangku, aku pindah ke apartemen yang sudah ditentukan. Beberapa hari berikutnya aku membeli barang-barang penting dan mengisi kamar yang kosong. Saat menata semuanya, aku berhubungan dengan teman sekamar yang akan segera datang. Aku mulai beradaptasi di sini. Karena masakanku, aku berbaur dengan mahasiswa asing dan berteman dengan tetangga. Mereka mengajakku berkeliling kota dan menunjukkan tempat-tempat lokal. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, seni fotografi saya mendapat pujian dari teman-teman baru saya dan saya juga bergabung dengan komunitas fotografi lokal. Pada hari ke-10 di Melbourne, saya menyelesaikan pekerjaan fotografi pertama saya. Saya melihat $300 yang baru saja masuk ke rekening saya dan merasa puas. Keesokan paginya teman sekamar baru saya, Leo, juga tiba. Kami segera menjadi teman baik. Hari-hari berlalu. Sekolah akan dimulai. Sehari sebelum kelas dimulai, saya memasak sendiri dan mengundang teman-teman baru saya untuk makan malam. Setelah sebulan bersama, kami semua menjadi semakin dekat satu sama lain. Setelah beberapa minuman, kami duduk berdekatan dan mengobrol. Saya tidak tahu siapa yang memulai. Tapi semua orang mulai mengoceh tentang mantan mereka. Leo bertanya sambil tertawa, Eden, apakah kau juga punya rahasia? Senyumku membeku. Ketika orang lain berbicara tentang pengkhianatan mantan mereka, saya menganggapnya hanya lelucon. Tapi ketika itu benar-benar tentang saya merasa sulit untuk mengatakan sesuatu. Setelah sekian lama, sekarang memikirkan nama Serena tidak membuatku sedih. Tapi di depan anak-anak muda ini, yang 2 atau 3 tahun lebih muda dariku, baru lulus sekolah, dan tidak tahu apa-apa tentang dunia, saya tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, setelah 10 tahun bersama, hubungan 7 tahun, tinggal 1 atau 2 bulan menuju pernikahan ketika cinta pertama mengkhianati. Semua ini terasa sangat menyakitkan. Saya tidak ingin melihat rasa kasihan atau simpati di wajah mereka. Keheningan 10 detik membuat Leo merasa ada sesuatu yang aneh. Untuk menyelamatkanku dari ketidaknyamanan, dia mengganti topik. Setelah makan dan bertemu, Leo datang meminta maaf. Eden, aku tidak bermaksud begitu. Maafkan aku. Aku tahu itu terjadi secara tidak sengaja. Saya hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Kembali ke kamar saya membuka telepon saya dan masuk ke akun baru yang saya daftarkan sebulan lalu. Banyak teman yang terus mengirimiku pesan. Saya menjawab semuanya. Semua, saya berterima kasih atas perhatiannya. Markus segera menjawab, Eden, kamu pergi ke luar negeri dan menghilang begitu saja. Aku sangat khawatir. Aku bisa memahami nadanya hanya dengan melihat layar. Aku menghela napas dan segera meminta maaf serta memberitahunya bahwa aku baik-baik saja. Kami bertukar kabar dan aku tertidur. Pagi berikutnya saat aku bangun, aku menemukan 99 pesan dari Markus. Mataku terbelalak. Membacanya, aku mengetahui bahwa sebagian besar tentang Serena. Sejak kepergianmu, Serena terus datang menemuiku setiap beberapa hari. Dia terus bertanya kemana kamu pergi. Jangan khawatir. Aku tutup mulut. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Untung kamu berhenti di stasiun bus sebelum pergi ke bandara.
Dia masih mengira kamu pergi dengan kereta cepat dan mencarimu ke seluruh negeri. Kudengar Serena sudah berhari-hari minum di bar. Beberapa hari lalu, dia minum terlalu banyak, mengeluarkan darah dari perutnya, dan membawanya ke rumah sakit. Syukurlah dia mencarimu karena orang tuamu. Kamu sudah memutuskan hubungan dengan mereka sebelumnya. Jadi mereka tidak akan tahu tentang Serena ini. Membaca pesan itu tidak membuatku merasakan apapun. Melihat sungai yang jernih, pikiranku melayang jauh. Orang tuaku bercerai saat aku berusia 12 tahun dan mereka menjalani hidup mereka sendiri. Tidak ada yang menjagaku, jadi aku ditinggal sendirian dengan nenekku. Nenekku meninggal saat aku berusia 17 tahun dan aku ditinggal sendirian. Pada usia 18 tahun, aku memutuskan untuk tinggal bersama Serena karena dia menjanjikan rumah. Setelah menunggu 7 tahun, aku hanya mendapatkan pengkhianatan dan perselingkuhannya. Kenangan 30 hari itu membuat jiwaku bergidik. Syukurlah semua ini sekarang tertinggal di belakangku. Aku membuka tirai dan sinar matahari yang terang masuk, menghilangkan dingin di hatiku. Pukul 8, alarm berbunyi. Aku berganti pakaian. Aku mengambil tasku dan pergi ke sekolah bersama Leo. Orientasi mahasiswa baru diadakan di auditorium. Aku duduk di tengah kerumunan pemuda yang energik dan mendengarkan perkataan serius kepala sekolah. Awan ketidaknyataan yang menyelimuti hatiku perlahan menghilang. Masa depanku akhirnya dimulai. Di sisi lain, begitu Serena bangun, bau disinfektan yang menyengat mendominasinya. Efek alkohol masih tersisa. Kepalanya berat dan pusing. Perutnya terasa asam dan sedikit nyeri. Dia menatap kosong seolah pikirannya jernih. Anggota keluarga Sterling yang merawatnya merasa lega melihatnya bangun. Tetapi wajah mereka masih muram. Sampai kapan kamu akan melakukan ini demi seorang pria? Teman-temannya berkumpul dan mencoba menenangkannya. Sudah sebulan Eden pergi. Tidak ada kabar. Dia sengaja melakukan ini. Serena, tinggalkan dia. Kamu akan menemukan siapapun. Mengapa kamu terpaku padanya? Serena sudah mendengar ini berkali-kali. Kata-kata ini tidak sampai ke hatinya. Sekarang kata-kata itu berlalu begitu saja, seperti angin. Matanya yang merah pucat dan bibirnya yang tipis mengeras, wajahnya yang telanjang hanya menunjukkan keras kepala. Melihatnya tenggelam dalam kehancuran diri ini, Nyonya Sterling tidak bisa menahan amarahnya. Akhirnya dia meledak. Kamu adalah pewaris tunggal Sterling, dan masa depan grup ini ada di pundakmu. Aku mengatakannya untuk terakhir kalinya. Aku telah memilih seorang suami untukmu. Pernikahanmu 5 hari lagi. Jika kamu tetap kekanak-kanakan, maka jangan sebut dirimu Sterling. Dengan mengatakan itu, Nyonya Sterling pergi dengan marah tanpa melihat ke belakang. Hening seketika memenuhi ruangan. Melihat teman-temannya bahkan tidak berani bernapas, Serena mengendalikan dirinya. Suaranya serak dan lelah. Siapa yang dipilih ibuku? Sebastian, putra ketiga dari keluarga Hayes. Serena tertawa dingin. Matanya menjadi sedingin es. Pergi dan katakan padanya bahwa keputusanku tentang pernikahan akan dibuat olehku sendiri. Jika dia punya akal, dia akan membatalkan pertunangan itu sendiri. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak menghormati keluarga Hayes. Mendengar ini, para gadis mengerti bahwa Serena tidak akan mundur. Tetapi melihat amarah Nyonya Sterling, mereka dengan enggan mencoba menenangkannya. Serena, pernikahan hanyalah sebuah kesepakatan. Keputusan Nyonya Sterling adalah final, dan tidak baik berurusan dengan keluarga Hayes. Biarkan saja. Ya, undangan sudah disebar. Pengantin baru hanyalah seorang pengantin. Bahkan jika Eden datang, latar belakangnya juga tidak istimewa. Serena tidak menyangka teman-teman masa kecilnya akan mengatakan hal-hal yang begitu kasar. Wajahnya langsung merosot. Dia menatap mereka dan berkata, jika kamu mengatakan hal seperti itu, pergilah. Suamiku hanya akan menjadi Eden. Aku tidak akan menikah dengan orang lain. Melihat ini, teman-temannya diam-diam keluar dari sana. Sekarang hanya Serena yang tersisa di kamar. Saat menutup mata, ingatannya menjadi segar kembali. Setiap pagi aku merapikan pakaiannya, menciumnya, merawatnya saat sakit, kejutan ulang tahun setiap tahun, dan janji untuk bersama. Hal-hal yang dia anggap remeh, sekarang dia merindukannya. Pesan dari sekretaris bahwa tidak ada petunjuk tentangku. Hati Serena kembali dipenuhi rasa sakit. Dia memegang telepon. Serena, aku bicara dengan Sebastian. Dia bilang orang tuanya yang mengatur pernikahan. Dia mengikuti perkataan orang tua dan tidak akan membatalkan pernikahan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mendengar ini, hati Serena mencelos. Kekejaman terpancar di matanya. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Kata-katanya membuat bulu kuduk teman-temannya merinding. Keluarga Hayes juga merupakan keluarga terkenal di ibu kota. Serena, apa yang akan kamu lakukan? Tolong jangan melakukan kebodohan apapun. Serena melirik mereka, tetapi tidak menjawab. Dia mengganti topik pembicaraan. Apa yang terjadi dengan Damon? Teman-temannya benar-benar melupakannya. Mereka saling memandang. Kami tidak tahu, kami harus bertanya pada Madam Vera. Saat mereka hendak menelepon, Serena menghentikan mereka dengan marah dan pergi sendiri. Dia duduk di biliknya dan Madam Vera masuk bersama seorang pria. Wajah mereka tersenyum menjilat saat melihat Serena. Nona Serena,
Saya membawa pria yang Anda minta. Lihatlah. Dia mendorong pria yang ketakutan di belakangnya ke depan. Damon sekarang kurus kering. Ada bekas keunguan di lengan dan pahanya. Dia gemetar dan bahkan tidak bisa melihatnya. Suaranya dipenuhi ketakutan. Serena, Serena. Pria yang pernah menawan dan tampan ini sekarang dalam kondisi ini. Semua orang di ruangan itu terkejut. Hanya wajah Serena yang tanpa ekspresi. Dia menatap pria di depannya. Mata yang penuh kebencian itu kini dipenuhi penyesalan yang tak terbatas. Erangan panjang bergema di ruangan itu. Seandainya dia tahu lebih awal. Mengingat perkataan di bilik ini 2 bulan lalu, gadis-gadis itu akhirnya menyadari bahwa lelucon yang mereka katakan sambil mabuk telah menjadi kenyataan. Bahkan putri kedua dari keluarga White berhasil menemukan pria yang diinginkannya. Tetapi Eden menghilang tanpa jejak. Selama sebulan terakhir, mereka telah menggunakan semua kenalan dan sumber daya mereka. Mereka telah mencari di setiap tempat yang memungkinkan, namun, tidak ada kemajuan. Bagaimana seseorang bisa menghilang tanpa jejak setelah pencarian yang begitu intens? Teka-teki yang mustahil ini membuat semua orang bingung. Seminggu setelah semester, aku perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus. Aku bangun tepat waktu, pergi ke kelas, berdiskusi tentang topik akademik dengan guru dan teman sekelas, dan menghabiskan waktu luangku dengan beberapa teman dekat. Jika kehidupan lamaku adalah lautan bergelombang, maka sekarang hidupku adalah danau yang tenang dan stabil. Aku menikmati kedamaian dan ketenangan yang langka ini dan membiarkan diriku tenggelam di dalamnya. Tubuh dan pikiran menjadi tenang. Sabtu sore, Leo dan aku pergi jalan-jalan ke taman setelah makan. Ketika kami kembali, ponselku dipenuhi pesan. Beberapa teman mengirimiku tautan yang sama. Begitu aku membukanya, aku melihat nama Serena dan Eden. Setelah menonton seluruh klip pernikahan, aku terdiam sejenak. Aku hanya bisa mengirim beberapa poin kembali. Markus segera membalas dengan serangkaian hinaan. Menjijikan, wanita penipu. Bagaimana bisa Serena digambarkan sebagai pahlawan romantis? Siapa yang dia tipu? Jika aku tidak takut lokasimu akan terungkap, aku pasti akan pergi dan membongkar kedoknya dan menunjukkan kepada semua orang betapa munafiknya dia dan dia mengatakan tidak akan pernah menikah kecuali denganmu. Lelucon macam apa? Apakah dia lupa bagaimana dia berpura-pura lupa dan mengusirmu dari rumahnya? Dia pasti akan mencarimu. Lebih baik dia menjauh. Berurusan dengannya adalah nasib buruk. Membaca pesan-pesan penuh kemarahan ini, aku akhirnya teringat mengapa aku merasa telah melupakan sesuatu sebelumnya. Hari ini adalah pernikahan yang aku tinggalkan. Memikirkan ini, aku tidak bisa menahan tawa. Leo yang duduk di sebelahku membungkuk untuk melihat apa yang terjadi. Eden, apa yang lucu? Aku memberi isyarat. Tidak apa-apa, teman-teman sedang meluapkan kekesalan mereka tentang topik trending. Pengantin yang membuat keributan di pernikahan itu, kan? Leo teringat sesuatu dan menyebutkannya begitu saja. Saat merefresh situs web, notifikasi baru muncul. Pria yang dilamar Serena telah teridentifikasi. Dia membuka foto lengkapnya. Dia baru saja akan menunjukkannya padaku. Tetapi begitu matanya tertuju pada foto ID pemuda itu, dia terdiam. Dia menatap foto itu lama sekali. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke wajahku. Merasakan tatapannya, aku menoleh padanya. Apa yang terjadi? Leo bertanya langsung. Eden, media punya foto pria yang mirip persis denganmu. Apakah kamu mengenalnya? Ekspresi wajahku menjadi kaku. Sekarang aku mengerti mengapa Serena membuat keributan sebesar itu. Dia melakukan ini untuk mencariku. Aku merasa aneh. Menunduk, aku melihat layar Leo. Alisku terangkat. Ini foto ID SMA-ku. Aku tidak tahu siapa yang membocorkannya. 7 atau 8 tahun kemudian, aku sudah dewasa. Tapi mata yang tajam bisa mengenalinya. Hening seketika memenuhi ruangan. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Ya, itu aku. Serena adalah mantan pacarku. Setelah putus, aku mengganti nama dan datang ke luar negeri. Mendengar gosip seperti itu tiba-tiba, mata Leo melebar karena terkejut. Tapi mengapa dia melakukan ini setelah putus? Apakah dia tidak ikut campur? Aku menggelengkan kepala dengan pasrah. Ini memang masalah, tapi sekarang aku di luar negeri. Semuanya akan baik-baik saja. Leo berkata dengan serius, dia sengaja membuat keributan agar kamu bisa ditemukan dan diganggu. Berita ini menyebar dan orang-orang di sekolah bisa mengenalimu. Inilah yang paling menggangguku. Tetapi melihat Leo benar-benar peduli padaku, aku memaksakan senyum kecil. Tidak apa-apa. Dia seharusnya tidak tahu aku mengganti nama atau pergi ke luar negeri. Aku hanya akan memakai masker untuk menutupi diriku selama beberapa hari. Leo mengangguk diam-diam dan melepas topinya. Kenakan ini saat kamu pergi. Ini akan melindungimu dari sinar matahari dan dari dikenali. Aku menerimanya. Untuk memperbaiki suasana, aku bercanda. Dia, suara berdehem, dia hanya mantan. Jangan stres. Serena kehilangan kendali dalam acara sebesar itu. Jelas dia tidak stabil. Aku baru-baru ini melihat berita di mana mantan pacar yang terobsesi melakukan balas dendam. Ethan, aku takut dia akan mengincarmu. Melihat kekhawatiran dari teman yang sudah sebulan ku kenal ini membuat hatiku luluh. Aku meletakkan tangan di bahunya. Aku bersamanya selama 7 tahun. Dia melakukan banyak hal buruk padaku. Tapi dia tidak akan pergi sejauh itu. Jangan khawatir. Meskipun aku mengatakannya sambil tersenyum, di dalam hatiku aku masih merasa gelisah. Leo tidak tahu cara menghiburku.
Setelah memaksakan pikirannya, dia hanya bisa mengatakan beberapa kata. Semuanya akan baik-baik saja. Eden, kamu sudah keluar dari lumpur itu. Teruslah maju. Melihat matanya yang stabil, kegelisahan di hatiku perlahan menghilang. Ya, 30 hari yang tak tertahankan itu sekarang sudah berakhir. Apalagi yang perlu dikhawatirkan sekarang? Sehari setelah kekacauan pernikahan, keluarga Sterling mengumumkan bahwa semua tanggung jawab Serena di Sterling Group ditangguhkan. Keluarga Hayes juga mengumumkan bahwa ketiga proyek bersama mereka dengan Sterling Group telah diakhiri. Pada hari ke-50 kepergianku, Serena masih belum menemukan petunjuk tentang keberadaanku. Rumor tentang dirinya menyebar dengan cepat secara online, tetapi semuanya terfokus pada drama kehidupannya di masa lalu. Tidak ada yang menemukan lokasiku. Tekadnya yang pantang menyerah untuk menemukanku sekarang melemah seiring berjalannya waktu. Dia sekarang lebih takut kembali ke villa yang sepi itu dan bahkan tidak ingin membuka pesan dari sekretarisnya. Begitu mendengar nama Eden, dia marah. Keluarga Sterling telah membekukan semua kartunya. Sekarang dia tidak bisa berbelanja tanpa pandang bulu untuk kenyamanan seperti dulu. Teman-temannya juga kehilangan kepercayaan dan menyarankannya untuk berdamai dengan keluarganya. Pada usia 24 tahun, ini adalah kejutan besar pertama bagi Serena. Dia minum sepanjang hari, menghancurkan barang-barang. Ya, dia memanggil namaku sampai suaranya serak dan dia menyesalinya. Tapi alkohol hanya menenangkannya sesaat. Begitu dia bangun, dia harus menghadapi kenyataan pahit lagi. Penderitaan mental ini telah mengubahnya sepenuhnya. Malam tahun baru. Di malam tahun baru, Serena minum sendirian di bar. Dia mengabaikan banyak panggilan telepon ayahnya dan kemudian mematikan teleponnya. Di jam-jam awal pagi, dia pulang terhuyung-huyung dalam keadaan mabuk dan lagi-lagi mengingatku. Dia terbiasa datang ke villa untuk menemuiku setelah jamuan makan keluarga setiap malam tahun baru Imlek. Aku akan memasak makanan lezat dan kami berdua akan menyambut tahun baru bersama. Kami berdua di sofa, kami akan duduk meringkuk. Melihat kembang api yang dinyalakan di langit di luar, dan berdoa agar kita tetap bersama setiap tahun seperti ini. Sekarang kembang api menyala lagi. Tapi dia sekarang hanya memiliki botol-botol kosong yang berserakan di lantai. Melihat keluar jendela, Serena merasakan hiruk-pikuk di luar dan kesepian tak berujung yang menyelimutinya. Tepat pukul 12, dia menyalakan ponselnya dan mengucapkan selamat tahun baru kepadaku. Telepon di atas meja berdering dengan sedikit getaran. Dia mengangkat telepon lamanya, menekan notifikasi merah, dan menjawab dirinya sendiri. Selamat tahun baru. Melihat ucapan selamat dari profil yang dikenalnya ini sedikit mengurangi rasa sakit Serena. Sekarang dia mencari kenyamanan. Dia bergantung pada ucapan selamatnya sendiri ini. Tepat pada saat dia merasakan penderitaan terbesarnya, tiba-tiba seseorang membawa kabar tentangku. Seorang teman yang belajar di Melbourne mengatakan sambil minum bahwa dia melihat seseorang di sekolahnya yang tampak persis seperti Eden. Berita ini seperti menghidupkan kembali Serena. Dia memesan tiket ke Melbourne dan pergi. Tetapi temannya menghentikannya dan menceritakan kebenarannya. Serena, dia tidak bisa lari sekarang. Sekarang penting adalah iblis. Jika dia tidak menanganinya, bagaimana Eden akan memaafkannya? Ini adalah peringatan baginya. Hati Serena terasa ringan lalu kembali sesak. Dia menekan kebahagiaannya dan menenangkan dirinya. Teman-temannya menyarankan, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, dia siap untuk menanganinya dengan pergi langsung ke rumah sakit dan menghabisi iblis. Setengah jam kemudian, melihat iblis sekarat, dia meninggalkannya untuk meronta. Serena berdiri dan menyeka darah dari tangannya, seolah-olah pemandangan berdarah ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Setelah membersihkan, Serena melihat arlojinya dan melangkah keluar. Saat dia mengambil langkah, kakinya terasa nyeri tajam. Dia jatuh berlutut, wajahnya mengerang kesakitan. Dia melihat ke samping dan menyadari bahwa iblis yang sekarat benar-benar menjadi gila. Dia mencabut pisaunya dari tubuhnya. Wajahnya memerah karena aliran darah. Bau darah membakar indranya. Dia hanya melihat wanita yang telah menghancurkan hidupnya. Ini adalah kesempatan terakhir dan satu-satunya untuk membalas dendam. Pikiran iblis jernih hingga mengejutkan. Dia mengangkat belatinya dan menjerit terus-menerus, dimulai dengan teriakan keras yang berubah menjadi suara serak. Lalu menjadi isak tangis dan akhirnya hanya isak tangis tercekat di tenggorokannya. Pupil mata Serena perlahan melebar. Kepalan tangannya yang terkepal tanpa sadar, mengendur. Iblis juga menghabiskan kekuatan terakhirnya. Senjatanya jatuh ke lantai dengan dentingan. Darah mereka berdua bercampur membentuk sungai merah di lantai. Jam dinding masih berdetak. Kesadaran Serena mulai kabur dan rasa sakitnya mereda. Dia merasa seperti jatuh di antara awan. Pemandangan di depannya menjadi kabur. Sekarang hanya ada gambar hitam putih. Kenangan masa lalu mulai berputar di benaknya seperti gulungan film yang berkilauan. Masa kecilnya yang riang, hari-hari cinta pertama sebagai gadis muda, dan momen-momen pudar di masa kini, satu persatu, gambar hitam putih berlalu di depan matanya. Hanya satu orang yang terlihat berwarna. Saya berusia 16 tahun, mengenakan tuxedo putih, diam-diam bermain piano. Saya berusia 18 tahun, berdiri di samping ranjang rumah sakitnya, menangis tak terkendali, memegang tangannya erat-erat. Saya berusia 23 tahun, menerima buket mawar merah berkilauan dengan air mata di mata, berjanji untuk menjadi suaminya. Saya berusia 24 tahun, berjalan di tengah hujan lebat, memegang payung. Wajahku sekarang tidak terlihat. Melihat sosok itu menjauh, tali yang tegang di dalam diri Serena putus dengan suara keras. Dia merasakan sesuatu ditarik dari tubuhnya.
Dia tidak ingin melepaskannya, namun dia tidak dapat menghentikannya. Dia bisa merasakan darah di bawah kulitnya perlahan menjadi dingin dan membeku. Garis air mata yang jatuh dari sudut matanya adalah satu-satunya hal hangat yang tersisa. Ini adalah pertama kalinya aku merayakan tahun baru di puncak musim panas. Leo dan aku sangat bahagia. Tuan dan Nyonya Lawson datang dengan banyak barang dari rumah mereka. Keduanya ada di ruang tamu. Mereka menggantung pantun musim semi dan potongan kertas. Kegembiraan festival ada di mana-mana di rumah. Setelah bertahun-tahun, aku kembali merasakan suasana tahun baru. Sejak nenek meninggal, aku telah menghabiskan setiap malam tahun baru Imlek sendirian. Serena datang untuk menemaniku. Tapi selalu sebelum jam 8 malam, aku ditinggal sendirian di rumah. Di tengah kemeriahan festival di luar, aku merasakan kesepianku semakin dalam. Aku pernah berpikir bahwa menikah di tahun baru akan mengubah segalanya, tetapi pernikahan itu tidak pernah terjadi. Sebaliknya, tahun baru pertama yang datang adalah yang memiliki 7 orang. Tuan Lawson membawa sepiring bola daging dan babi dari dapur. Dengan tersenyum, dia berkata dengan penuh kasih sayang, "Eden, ini kesukaan Leo. Ini adalah tahun baru terindahku sejauh ini." 2 tahun baru berikutnya aku habiskan di Australia. Setiap tahun orang tua Leo datang untuk merayakannya bersama kami. Semakin banyak waktu yang kita habiskan bersama, semakin dalam hubungan kita. Tahun ketika aku lulus, keluarga Lawson pindah ke Melbourne. Leo bertanya apakah aku berencana untuk tinggal di sini. Aku memikirkannya cukup lama. Teman-teman dekatku sekarang sudah menetap bersama keluarga mereka di negara asal mereka. Aku sudah lama memutuskan hubungan dengan orang tuaku. Aku tidak punya harta benda atau aset lain di sana, baik dalam hal hubungan maupun prioritas karir. Secara pribadi, saya lebih condong untuk tinggal di sini. Jadi, sambil mencari pekerjaan, saya juga mulai menyiapkan dokumen imigrasi saya. Keluarga Lawson membantu saya dalam hal ini. Selama kuliah, saya sudah menabung cukup banyak berkat kemampuan saya. Jadi setelah lulus saya membuka studio fotografi kecil. Selama 2 tahun berikutnya, studio terus berkembang. 4 tahun kemudian saya memenuhi syarat imigrasi dan mendapatkan izin tinggal permanen. Ketika saya kembali ke kota asal saya untuk urusan administrasi, saya bertemu dengan teman-teman yang sudah lama tidak saya temui. Bertahun-tahun telah berlalu. Waktu telah terbang begitu saja. Tidak ada di antara kita yang terlihat seperti masa muda mereka lagi. Begitu bertemu, kita merasakan keakraban yang sama sehingga kita bisa berbicara terus terang. Mereka paling khawatir tentang kehidupan cintaku. Melihat rasa ingin tahu mereka, saya langsung berkata, saya berkencan dengan 2 orang dalam 2 tahun tetapi putus karena alasan yang berbeda. Pacar saya saat ini dan saya sudah berkencan sejak Agustus lalu. Dia 2 tahun lebih muda dari saya tetapi sangat dewasa. Sambil menceritakan kisah sehari-hari saya juga menunjukkan foto dan video. Melihat kami bersama di layar membuat semua orang lega. Kemudian, tiba-tiba seseorang menyebut Serena. Aku dengar Serena sudah tidak ada lagi. Mendengar ini, hatiku sedikit berdebar. Selama beberapa tahun terakhir, saya sibuk dengan studi dan pekerjaan saya. Saya jarang bertanya tentang berita dari kota asal saya. Setiap kali saya berbicara dengan Leo tentang masa lalu, waktu itu terasa seperti tersembunyi dalam kabut yang sulit dilihat dengan jelas. Nama Serena seperti foto tua yang membeku yang telah memudar dan menguning seiring waktu. Saya pikir dia perlahan-lahan akan melepaskan hubungan itu, mengambil alih bisnis keluarga, dan memulai kehidupan baru di seberang lautan. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia sekarang tidak lagi di dunia ini. Keheningan menyelimuti ruangan. Semua orang mengawasi reaksi saya. Melihat sedikit kejutan di wajah saya, kegugupan mereka mereda dan mereka mulai berbicara. Aku juga mendengarnya, Eden. Aku ingin memberitahumu, tetapi aku pikir kamu sudah melanjutkan jadi aku tidak membahasnya. Mengapa membangkitkan kenangan lama? Kenangan apa? Kudengar dia mengganggu iblis dan dia membalas dendam. Ini adalah perhitungan karma. Begitu banyak waktu telah berlalu. Aku bahkan tidak ingat nama pria itu. Aku hanya ingat kecelakaan mobil yang menghancurkan hidupku. Ketika aku mendengar bahwa orang-orang yang mengubah hidupku mengalami nasib ini, aku merasa sedikit sedih. Tapi hanya sesaat. Lagi pula, orang dan peristiwa itu sudah lama sekali terjadi.